Kecukupan itu baru terasa indah kita cukup kalau ada di samping kita yang kurang. Kalau semua kita di masjid ini cukup, nggak ada enaknya cukup. Tapi begitu ada orang yang kurang cukup di samping kita, rasa cukup kita itu baru ada rasanya. Nggak ada enaknya punya naik mobil kalau semua orang punya mobil. Tapi begitu ada orang punya sepeda, punya kereta, indah kali jalan itu kalau di situ hanya ada, ternyata ada sepeda, ada kereta, ada. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, selain itu yang disebut lubang tikus tadi itu, ada makna keluar. Jangan nggak dikeluarkan infak itu. Di Ramadan itu penting. Tidak penting banyak, 1000 begitu lewat tabung kasih. Apalagi BKM-nya kebanyakan tabung di masjid itu. Di sudut sana ada tabung, di sini tabung. Udahlah, di nomor 1 tabung masukkan. Paling tidak 1 hari itu harus bersedekah dalam jumlah yang tidak pernah ditentukan oleh Allah. Yang Allah ukur itu bukan banyaknya, tapi yang Allah ukur itu adalah pernahnya. Kenapa? Karena harus jujur sebagai hamba bahwa setiap hari menerima rezeki dari Allah. Mana ada kita yang nggak dapat? Bohong itu. Aku satu hari ini nggak dapat. Mungkin nggak dapat model uang, tapi model lain kan dapat. Gitu ya. Yang kedua, sodako itu artinya teman. Kalau kami dulu di pesantren belajar bahasa Arab, man sodiko kan? Siapa kawanmu? Nah ternyata itu pun diabadikan Tuhan di ayat lain. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Tuhan, andai kau tunda sejenak kematian ini, aku akan bersedekah dan menjadi orang soleh. Kenapa sedekah? Rupanya di kuburan itu menurut hikayat kita butuh teman yang menjelma menjadi, yang meramaikan alam barzakh itu adalah sedekah. Jadi kalau mau terasa ramai di alam barzakh, banyak sedekah. Jadi sampai ke kubur pun sedekah itu ada. Teman, sodako itu maknanya teman. Jadi kalau mau banyak punya teman, ya silakan aja. Kenapa Ustadz? Apa hubungannya? Kalau kita pelit di dunia ini saja pun nggak ada kawan kita. Tahu usah dikubur. Jauh kali lah kita cerita ke kubur. Kalau kita pelit di dunia ini, sudah pelit uangnya, pelit tenaganya, pelit pikirannya, jangankan dikubur Pak. Di dunia ini saja kalau kita bakhil, nggak ada kawan itu. Jadi digambarkan juga di alam barzakh. Orang yang banyak bersedekah, memberi, menolong, membantu, mendorong, mendukung, nanti di alam barzakh juga itu menjelma menjadi sahabat karib. Sudah uangnya payah diambil, tenang aja pun payah. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayolah kita banyak bersedekah dalam banyak bentuk. Banyak kali orang membutuhkan kita, perasaan kita aja kita tak berguna. Siapalah di dunia ini yang nggak ada gunanya? Nggak ada. Wa ma min dabbatin illa rizquha. Tidak ada yang melata yang tak ada rezekinya. Tidak ada ciptaan Tuhan ini yang sia-sia, nggak ada. Semua ciptaan Allah ada katupannya. Nah, jadi bantulah berdasarkan katupmu sendiri. Jangan berpikir membantu berdasarkan katup orang lain, nggak bisa. Kita hanya bisa memberi, menolong, peduli dan seterusnya berdasarkan diri kita sendiri. Kenapa dimarahi Allah orang malas? Karena itu dia punya tenaga sudah nggak punya uang, malas pula. Itu yang membuat masalah sama Allah. Makanya orang malas, orang kusala itu dalam pandangan Allah adalah orang yang mati atau mayat berjalan. Kemudian yang ketiga, sodakoh itu digambari setelah infak yang tadi saya katakan nggak punya ukuran, baru masuknya yang punya ukuran. Karena bagi Allah juga tidak mesti sama angka rezeki kita, nggak bagus. Itulah tiap tadi ada keragaman itu supaya ada keindahan. Jadi dia memberi kita angka itu beda-beda. Angka pendapatan saya, angka pendapatan Bapak pasti beda, nggak sama. Sekalipun kita sama-sama eselon 3 di satu kantor, eselon 4, tapi pendapatan itu beda. Masuk dia situasi di mana Allah memberikan berlebih. Menurut Allah, Faisal Sadat mendapatkan 200 juta itu pantas.
lalu itu diberikan ke saya misalnya, ini contoh. Kemudian si Badu, mohon maaf, tidak pantas 200 juta, hanya pantasnya 50 juta. Lalu itulah yang kemudian menjadi cobaan bagi Faisal Sadat. Apakah keluar zakat malnya dari yang 200 juta itu? Nah, kalau tidak, tak jujur lagi, balik lagi ke tidak jujur. Nah, ternyata dampaknya buruk bagi orangnya, bagi apa lagi, bagi orang lain. Karena rezeki itu begini, rezeki manusia sedunia ini sudah ada, sudah ditakdirkan, nggak ada yang tak ada rezekinya. Hanya ada yang cara dia mengambilnya, atau ada yang pemberian Allah kepadanya berlebih dari yang lain. Tapi itu rezeki bersama. Kalau ada ayam, sama telurnya Pak, besarnya sama, begitu lahir sama. Tapi nanti begitu umur 10 hari, 20 hari, ada yang sudah berbulu panjang, ada yang tak berbulu-bulu, ada yang sudah larinya kenceng, ada yang belum bisa berlari kencang, masih juga ngekor di tempat ibunya. Jadi situasi itu dirubah Tuhan untuk membuat irama hidup supaya saling melengkapi. Masalahnya yang Allah berikan kelebihan ini itu kan sebetulnya punya yang nggak cukup tadi. Orang yang sehat itu, kesehatan yang berlebih yang saya alami itu kan sebetulnya kesehatan yang terbagi ke aku dari kesehatan orang lain. Karena itu semua kesehatan kita bersama. Karena itu yang sehat harus menolong yang sakit. Kalau tidak ditolong berarti kita mengkhianati takdir Allah. Jadi takdir itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah kepada kita secara kumulatif, secara bersama-sama, untuk kita nikmati secara bersama-sama. Jika ada berlebih, kalau ada orang yang lebih banyak kemampuannya, sebetulnya di situ ada harta atau rezeki orang yang lebih kurang kemampuannya. Kasihkanlah itu. Namanya mustahak, asnaf yang 8. Jadi jangan merasa nyaman di zona yang lebih banyak. Tapi begitu pun Allah tetap memberikan ambang batas, misalnya 2,5% diambil dari kelebihan yang kita dapat dari kebanyakan orang. Selain tadi infak. Kapan dikeluarkan? Sebaiknya di Ramadan ini. Saya katakan di awal tadi, Ramadan ini zona paling indah, paling favorit untuk beramal. Paling favorit, jangan sia-siakan. Nggak boleh rupanya Ustadz menyerahkan zakat nanti Syawal atau sebelum Ramadan, boleh aja, tapi favoritnya kan di Ramadan. Namanya itu enaknya makan di rumah makan Padang, enak. Siapa bilang nggak enak makan? Enak makan juga, namanya di pinggir jalan itu, di emperan makan juga. Tapi kenapa mesti di rumah makan Padang? Karena di situ enak cita rasanya. Nah, Ramadan ini adalah menambah cita rasa untuk melakukan amal kebaikan. Silakan aja bersedekah, berinfak, berzakat dan seterusnya. Tapi sebaiknya di Ramadan. Karena Allah sengaja membuat ini sebagai tempat di mana amal kita berlipat ganda, karena kurang kali kita beramal di luar Ramadan ini. Supaya terkejar ketertinggalan itu, disediakan satu zona itu bisa melampaui ketertinggalan kita selama 11 bulan. Yang terakhir, ada namanya hibah. Itu pemberian juga. Di Ramadan itu penting juga itu. Apa itu hibah itu? Habba yahubbu itu artinya kasih sayang. Boleh bapak-bapak berhibah atas dasar kasih sayang. Biasanya pun kalau kita memberi tanpa syarat, itu kan ada landasan kasih sayang. Oh, ini anak yang paling bagus, ini anak ini paling pengertian, nggak pernah menyusahkan, permintaannya pun bagus, uang sedikit pun tidak pernah sia-sia. Kuhibahkan 2 hektar tanah untuk dia. Boleh. Jadi karena itu Bapak Ibu, memberi itu, konteks akhir dari ceramah ini adalah memberi itu adalah amalan favorit di hadapan Allah, paling menyenangkan di bulan Ramadan ini setelah membaca Al-Qur'an. Sering saja memberi dalam bentuk apa saja di bulan Ramadan ini penting. Nanti Allah akan ganjar itu setelah Ramadan. Yakinlah, Allah itu benar-benar Maha Pengasih dan Penyayang. Dia tidak pernah menyanyiakan apa yang pernah Dia sebutkan, karena Dia Tuhan. Intinya adalah
Ayu amalin ahsan. Amal apa yang paling favorit? Kata Ibnu Mas'ud, diceritakan oleh Rasulullah, dijawab Rasulullah, as-shadaqah. Sedekah dalam berbagai macam aspek yang saya jelaskan ini untuk sekedar memantik perasaan kita bahwa jangan pernah menumpukan pikiran pada dimana kalau kata sedekah itu hanya memberi uang, tidak. Tapi nilai dari apa yang kita berikan itu adalah ketenangan. Wa shalla alaihim inna sholataka sakanun lahum. Kepada orang-orang yang sering memberi itu, jangankan orang yang kita berikan, malaikat pun mendoakannya supaya dia hidup tenang. Maka setiap kita memberi sesuatu kepada orang dengan ikhlas, pasti ada titisan ketenangan batin atau yang dititiskan ke kolbu kita masing-masing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.